على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 28 tentang biografi Imam Bukhari. Di sini waqala Ibrahim ibnu Ma'qil sami'tul Bukhari yaqul, saya mendengar Al-Bukhari berkata, ma adkhaltu fi hadzal kitab illa ma sah, tidaklah saya memasukkan ke dalam kitab ini kecuali apa yang sahih. Tentunya apa? Sesuai dengan ijtihad beliau sebagai Jabalul Hifdz, sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Walaupun tetap tidak ada yang maksum, beliau bukan nabi. Makanya ada juga hadis yang dikritik seperti riwayat Fulaih bin Sulaiman. Dikritik karena beliau ini sodukun kasirul khata', tetapi tidak ada yang kemudian layak dibuang dalam Sahih Bukhari. Boleh jadi apa? Dikuatkan dengan hadis yang lain atau sanad yang lain dan sebagainya. Baik. Wa taraktu minasihah kaila yatulal kitab, dan saya meninggalkan dari hadis-hadis yang sahih, yaitu sebagian hadis yang sahih saya tinggalkan agar kitab ini tidak panjang. Sahih Bukhari setebal itu pun sebenarnya masih banyak yang sahih, namun beliau tidak memasukkannya ke dalam kitab itu agar tidak terlalu panjang untuk umat ini. Alhamdulillah dilengkapi dengan kitab-kitab yang lain. Baik. Wa qala Abu Ja'far Al-Uqaili rahimahullah, beliau ahlul ilal, lamma sannafal Bukhari kitabas sahih, tatkala Al-Bukhari mengarang kitab sahih, aradahu ala Ibnil Madini, beliau menyodorkannya kepada gurunya, pakar ilal Hayatul Wadi itu, Taib Ali Ibnul Madini rahimahullah, wa Ahmad bin Hambal wa Yahya bin Ma'in wa ghairihim. Berarti apa? Memang ini menjadi sunnahnya para salaf. Di antara sunnahnya salaf, kalau mengarang buku, kemudian apa? Disodorkan kepada orang lain, kepada orang yang diharapkan mendatangkan faedah, mendatangkan perbaikan, orang yang pakar dan sebagainya. Agar nanti mungkin diperbaiki, kalau ada yang perlu diperbaiki, atau ditambahkan apa, atau diberi penilaian, agar nanti orang lain tahu kadar dari buku ini dan sebagainya. Dan ini bukan bid'ah, tidak seperti persangkaan sebagian orang yang dengki. Dikatakan bid'ah, bukan bid'ah, ini ma'ruf di kalangan salaf. Di kalangan 3 generasi pertama. Baik. Fastahsanu. Kemudian para pakar ilal semuanya, jelas semuanya pakar ilal kan, Ali Ibnul Madini, Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad, kalam-kalam dalam ilal, dalam kitab apa? Al-Bahrud Dam. Baik. Demikian pula dalam Masail Abdullah, Masail Ishaq bin Ibrahim Androni, demikian pula Masail Abu Dawud As-Sistani. Nah, di situ banyak ilal-ilal yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in ma'ruf, Amirul Mukminin fil hadis, pakar ilal juga. Baik, ini pakar-pakar yang memeriksa Sahih Bukhari. Ternyata mereka menilai bagus kitab ini. Wa syahidu lahu bisihah. Mereka bersaksi bahwasanya kitab ini sahih. Illa arba'ata ahadis, kecuali 4 hadis saja. Tapi tidak dibuang karena apa? Ada penguat-penguat dan sebagainya. Terkadang dikatakan lemah itu dari sisi sanadnya dan boleh dikuatkan dengan sanad yang lain, tapi matanya tetap sahih. Qala al-Uqaili wal qaulu fiha qaulul Bukhari wa hiya sahihah. Dan pendapat tentang masalah ini adalah pendapat Bukhari dan hadis-hadis tadi adalah sahih. Kesimpulannya hadisnya sahih walaupun mungkin apa sebagian sanadnya ada penyakit, tapi kesimpulannya matanya itu boleh disahihkan. Wa qala al-Hakim Abu Ahmad rahimallahu Muhammad ibn Ismail al-Imam, semoga Allah merahmati Imam Muhammad bin Ismail. Fa innahu alladzi allafal usul, karena beliaulah yang menyusun kitab usul. Seringkali usul artinya adalah dalil-dalil. Kalau dalam pembahasan fikih seringkali usul artinya dalil, dalil-dalil. Wa bayyana linnas, beliau juga menerangkan kepada umat manusia melalui tajuk-tajuk yang ada dalam Sahih Bukhari itu. Demikian pula melalui asar-asar yang di bawah tajuknya itu.
Wa kullu man amila ba'dah fa innama akhadahu min kitabih. Setiap orang yang beramal, dohirnya beramal, mungkin beramal mengamalkan agama atau maksudnya mengarang kitab seperti ini, dia hanyalah mengambil dari kitab Bukhari, mungkin keseluruhan atau mungkin sebagian. Tetap para imam mujtahidin mereka juga memiliki sanad-sanad yang lain. Ka Muslim, seperti Muslim, farraqa aksara kitabihi fi kitabih. Muslim membagi-bagi mayoritas dari kitab Bukhari itu di dalam kitabnya. Imam Bukhari mungkin mendatangkan satu atau dua sanad, lalu Muslim mendatangkan sanad banyak sekali. Baik. Dari jalur-jalur banyak sekali untuk memperkuat atau untuk melengkapi atau untuk membuat percabangan, karena terkadang dengan sanad yang lain kita mendapatkan lafaz-lafaz tambahan. Baik. Tetap intinya kembali kemana? Akarnya ada di Sahih Bukhari, karya Imam Muslim. Sahih Muslim itu akarnya di Sahih Bukhari. Wa tajallada fihi haqqal jaladah. Dan beliau betul-betul bersungguh-sungguh melakukan ini. Haitsu lam yansibhu ilaih. Yang mana Muslim tidak menisbatkan hasil karyanya ini kepada Bukhari. Jelas karya Muslim. Tetapi tetap Muslim ini mengambil faidah dari gurunya. Hanya saja beliau mengambil dari sanad yang lain. Karena Muslim memang pekerja keras juga. Baik. Tapi banyak belajar ilal dari Imam Bukhari. Wa qala al-Hakim, ini sudah. Wa qala Abul Hasan Ad-Daruqutni. Kenapa putus? Tidak apa, mudah-mudahan rekaman yang ini baik ya. Baik. Imam Daruqutni, namanya Ali, beliau Iraqi, Daruqutn ini di Irak. Al-Hafidh mengatakan, laulal Bukhariyu lama roha muslimun walaja. Kalau bukan karena Bukhari, niscaya Muslim itu tidak pernah datang dan beraktiviti. Menunjukkan betapa besarnya Bukhari, jasa Bukhari di dalam mendidik Muslim sehingga menjadi imam besar. Sampai-sampai apa? Kitab Muslim ini nomor 2 terbaik di dunia. Yaitu setelah Kitabullah tentunya Bukhari kemudian Muslim. Dari karya manusia yang paling sahih nomor 2 memang Muslim. Tapi ini adalah jasa dari Imam Bukhari yang mendidik beliau. Baik. Tentunya ini dengan izin dari Allah, bukan kehebatan makhluk sendiri. Wa qala aidan innama akhadha Muslimun kitabal Bukhari. Daruqutni mengatakan Muslim hanyalah mengambil kitab Bukhari. Fa amila fihi mustakhraja. Kemudian beliau membuat mustakhraj terhadap Sahih Bukhari, yaitu seakan-akan sebenarnya matanya sudah ada dalam Bukhari, kemudian Muslim mendatangkan riwayat-riwayat yang lain. Makanya ini tidak merugikan Bukhari, bahkan ini menguntungkan. Orang-orang Syiah ataupun orang-orang Hanafiyah atau yang lainnya yang mengkritik Bukhari, hadisnya dhaif, ternyata ada penguat dengan riwayat Muslim ataupun riwayat-riwayat yang lain. Misalkan dijumpai ada yang sanad yang lemah di Sahih Bukhari. Wa zada fihi ahadits, dan Muslim menambahkan beberapa hadis di dalam kitabnya itu. Jelas ada yang Muslim bersendirian. Baik. Wa qala al-Imamul Khattabi. Baik. Fil muqaranati baina sunani Abi Dawud wa baina Sahihil Bukhari. Imam Al-Khattabi tatkala membandingkan antara Sunan Abi Dawud dan dan Sahih Bukhari. Dua-duanya murid siapa ini? Dua-duanya murid siapa? Abu Dawud dengan Bukhari murid siapa? Sama-sama berguru ke satu orang yang sama. Ya? Ishaq, betul. Yang lain? Yang lain? Yang lebih famous dari Ishaq, walaupun sama juga ya, terkenal, tapi yang lebih terkenal lagi. Imam siapa? Iya, Imam Ahmad. Dua-duanya belajar ke Imam Ahmad. Imam Bukhari banyak bertanya pada Imam Ahmad, demikian pula Abu Dawud bertanya pada Imam Ahmad. Imam Bukhari sebagian pertanyaannya dinukilkan di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kalau Imam Abu Dawud menukilkan itu dalam Masail. Masail Abi Dawud li Ahmad bin Hambal.
Nah, sekarang kedua murid Imam Ahmad kitabnya dibandingkan oleh Al-Khattabi. Qal kana mu'dhamul qasdi min Abi Dawud fi tasnifi kitabih dzikras sunan. Maksud yang paling besar dari Abi Dawud tatkala mengarang kitabnya adalah menyebutkan sunnah-sunnah, menyebutkan ini sama ya, as-sunan wal ahadits al-fiqhiyah. Sunan-sunan dan hadis-hadis fikih. Wa ghardu sahibi hadal kitab Sahihil Bukhari, sementara matlamat tujuan dari pengarang kitab Sahih Bukhari ini innama huwa dzikru ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Dawud ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yaitu apa? Syarat beliau lebih longgar daripada syarat Bukhari. Bukhari memang mensyaratkan yang sahih saja. Baik. Min hadisin fi jalilin minal ilm au daqiq, dari suatu hadis terkait dengan yaitu ilmu yang besar ataupun ilmu yang kecil, semuanya ditapis, disaring oleh Bukhari, hanya yang sahih saja yang beliau inginkan. Walidzalika adkhala fihi kulla hadisin sahha indah, maka dari itu Imam Bukhari memasukkan ke dalam kitabnya semua hadis yang sahih menurut beliau. Semua dalam artian ya yang beliau masukkan, walaupun Bukhari sudah mengatakan ada masih banyak yang sahih yang tidak saya masukkan agar tidak terlalu tebal kitab ini. Fi tafsiril Quran. Kalau Abu Dawud intinya fikih, sementara Bukhari boleh dikatakan semua ilmu. Makanya tafsir Quran ada dalam Sahih Bukhari, ada kitab apa? Kitabut tafsir. Wa dzikru tauhid, juga apa? Kitabut tauhid, wasifat, wa dalailin nubuwah, wa mabda'il wahyi, permulaan wahyu, wa sya'nil mab'ats, tentang pengutusan Rasulullah, wa ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hurubihi wa maghazi, hari-hari yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan beliau, sama ya, huruf, maghazi, peperangan dan pertempuran beliau. Wa akhbaril qiyamati wal hasr, juga berita-berita tentang hari kiamat dan hari pengumpulan, wal hisab, pemeriksaan, wasyafa'ah, ya pemberian syafaat, wasifatil jannati wan nar, sifat-sifat surga dan neraka, wa ma warada minha fi dzikril qurunil madiyah, dan juga hadis-hadis yang datang yang menyebutkan generasi-generasi terdahulu, umat-umat terdahulu. Baik, jelas yang seperti ini jauh melampaui apa yang menjadi tujuan Imam Abu Dawud. Semuanya baik, cuma Bukhari menambahkan tambahan banyak sekali bidang-bidangnya. Wa maja'a minal akhbari fil mawa'id, dan juga riwayat-riwayat yang datang, pemberitaan tentang mawa'id, petuah-petuah, nasihat-nasihat, wa zuhud, wa riqaq. Zuhud yaitu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Riqaq yaitu berita-berita yang melembutkan hati, melunakkan hati. Ila ma auda'ahu ba'du, sampai pada apa yang telah beliau letakkan setelah itu, minal ahaditsi fil fiqih, hadis-hadis tentang fikih. Ya kita sudah tentunya apa yang membaca Sahih Bukhari akan melewati bagus dan banyak sekali kitab-kitab hadis-hadis fikih, wal ahkam was sunan wal adab wa mahasinil akhlak, akhlak-akhlak yang bagus. Thayyib. Wasairi ma yadkhulu fi ma'naha, dan semua yang masuk ke pada makna-makna dari pembahasan itu tadi semua. Sair boleh jadi semua, boleh jadi yang lainnya, karena sair memiliki dua makna sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Thayyib. Min umuriddin, yang berupa urusan-urusan agama ini. Masalah pemerintahan juga banyak dibahas. Fa asbaha hadzal kitabu kanzan liddin, sehingga jadilah kitab ini Sahih Bukhari menjadi pundi-pundi perbendaharaan untuk agama ini, perbendaharaan dalil. Thayyib. Bukan hanya dalil dari Nabi, tapi juga dalil Al-Quran dan kalam para
sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in disebut di situ, walaupun Bukhari tidak mensyaratkan semuanya ditulis tentunya. Warikazan lil ulum, menjadi rikas, yaitu semacam apa itu ya, barang temuan, barang galian, rikas, barang galian yang terkadang rikas tidak perlu digali, tapi intinya adalah temuan yang berisi ilmu-ilmu. Wasoro bijaudati naqdihi wasyiddati sabqih. Dan jadilah dengan sebab bagusnya penelitian, nakat artinya penelitian, terkadang nakat artinya kritikan, tapi nakat seringkali adalah penelitian. Bagusnya penelitian Bukhari, wa syiddati sabqih, kuatnya jalinannya, sabak yaitu susunannya. Terkadang sabak itu artinya susunan. Hukman, menjadi hakaman, menjadi hakim bainal ummah, di antara umat ini. Kalau ada khilaf, kita katakan dalilnya demikian, ada dalam Sahih Bukhari. Oh, kalau gitu sudah selesai. Seringkali demikian kalau dalilnya memang jelas. Fima yuradu ayyu alam. Ayyu alam akhirnya, atau yu'lam, di dalam perkara yang memang diinginkan untuk dipelajari. Kalau yu'lam berarti apa? Diketahui. Min sahihil hadisi wasaqimih, tentang sahihnya hadis dan juga dhaifnya hadis. Wa fima yajibu ayyu'tamad, dan tentang perkara yang wajib untuk menjadi patokan. Wa yu'awwala alaih, dan menjadi sandaran minhu, dari urusan agama ini. Dohirnya minhu, kembali ke agama ini. Intinya Imam Al-Khattabi memuji dengan pujian yang sangat agung tentang kitab Sahih Bukhari. Sebagaimana dalam kitab A'lamul Hadis, Syarah Sahihil Bukhari, punya Al-Khattabi. Kitabnya pendek, hanya 2 jilid, namun menjadi sandaran dan dinukil oleh para pensyarah setelahnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.